Meski harga jual minyak goreng masih mahal, namun tidak dengan harga jual tandan buah segar sawit. Di Bengkulu, salah satu daerah penghasil kelapa sawit, tandan buah segar dihargai hanya Rp750 per kilogram. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung mengatakan harga tandan buah segar sawit tingkat petani di Bengkulu Rp750 per kilogram. Sementara di tingkat pabrik kelapa sawit Rp1.000 atau Rp1.100 per kilogramnya. Angka ini jauh dari rata-rata nasional di tingkat pabrik yang berkisar Rp1.400 hingga Rp1.500 per kilogram. Apkasindo menilai anjloknya harga tandan buah segar imbas dari persoalan ekspor CPO yang tak kunjung usai. Buka posko nih, posko harga TBS dari Aceh sampai Papua, 22 provinsi. Kita kan setiap hari mengupdate, ternyata Bengkulu yang paling rendah. Dan itu terbukti daripada konferensi pers yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan baru-baru ini, katanya harga sudah tinggal 750 perak per kilo di petani. Di PKS 1.100, sementara di provinsi lain rata-rata di PKS masih 1.400 sampai 1.500, tentu yang terendah. Meski larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO serta produk turunannya dicabut pada bulan Mei lalu, harga tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah daerah termasuk Bengkulu masih anjlok. Lalu apa saja tanggapan dari petani sawit di Bengkulu? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Gilang Tri Wibisono. Gilang, hingga saat ini bagaimana respons petani sawit menilai bahwa harga tandan buah segar sawitnya seharga Rp750 per kilogramnya? Ya, selamat siang Herjuno dan juga saudara. Benar, hampir seluruh petani sawit di Provinsi Bengkulu ini mengeluhkan harga tandan buah segar kelapa sawit yang anjlok hingga menyentuh rata-rata Rp750 per kilogram di tingkat petani dan Rp1.100 per kilogram di pabrik kelapa sawit. Tentu ini sangat memberatkan dan membebankan para petani sawit di Bengkulu karena mereka telah mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli pupuk di tengah kondisi harga pupuk yang terus mengalami kenaikan, dan juga mereka juga mengeluarkan biaya untuk selama musim panen kelapa sawit, mulai dari upah buruh harian dan juga proses bongkar muat hingga ke pabrik kelapa sawit. Tak sampai di situ, Junot dan juga saudara, persoalan petani yang harus dihadapi ialah proses bongkar muat TBS kelapa sawit yang memakan waktu cukup lama di pabrik kelapa sawit karena antriannya cukup panjang, bisa memakan waktu 2 hingga 4 hari proses antrian itu terjadi. Maka dengan beban antrian yang cukup banyak karena satu truk biasanya mengangkut 6 sampai 7 ton, bila memakan proses antrian 4 hari, maka buah TBS akan otomatis menyusut buahnya dan kualitasnya akan berkurang. Dan ini menjadi perhatian pabrik kelapa sawit untuk membeli dengan harga lebih rendah lagi dari harga penetapan Rp1.100 hingga Rp1.200 pabrik kelapa sawit. Tentu ini yang menjadi keluhan dan jeritan para petani kelapa sawit di Bengkulu, Juno. Baik, tentu hal ini menyengsarakan petani sawit. Lalu apa saja yang telah dilakukan oleh Pemda terkait untuk membantu petani sawit agar tidak terus merugi? Ya, Juno dan juga saudara, menyikapi kondisi persoalan TBS kelapa sawit yang tak kunjung usai ini, pemerintah daerah bukannya tak tutup mata. Beberapa kali audiensi dilakukan para kelompok tani dari berbagai daerah dengan pemerintah daerah, baik itu gubernur dan juga pemimpin daerah, bupati di daerahnya masing-masing. Tapi yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini ialah mengeluarkan harga satuan terendah TBS kelapa sawit, namun hanya berlaku di pabrik kelapa sawit. Pemerintah daerah Bengkulu pada minggu kedua bulan Juni ini telah mengeluarkan harga satuan terendah di Rp1.942 per kilogram untuk TBS kelapa sawit. Namun itu hanya terjadi di tingkat pabrik kelapa sawit dan tidak menyentuh ke para petani karena hampir 90% petani di Bengkulu adalah petani swadaya atau petani mandiri yang menjadi rantai terakhir, rantai penjualan dari siklus penjualan TBS kelapa sawit di Bengkulu. Dengan kebijakan yang bagusnya bisa diterapkan tak hanya di pabrik kelapa sawit, juga pemerintah daerah juga harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan juga menyentuh langsung ke para petani kelapa sawit sehingga para petani tak terus merugi akibat harga yang cenderung anjlok dari persoalan ekspor CPO kemarin. Junot.
Baik, kita harapkan pemerintah daerah mampu memberikan solusi agar petani sawit tidak terus merugi. Terima kasih rekan Gilang Tri Wibisono dari Bengkulu.